Pemirsa masih di IDX Second Session Closing dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 dan juga nomor telepon interaktif kami di 021 di 391 di 5201 seperti yang tertera di layar televisi Anda pemirsa. Dan untuk mereview bagaimana jalan perdagangan di sepanjang hari ini, saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martono, selaku CEO dan founder dari Ara Hunter. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendra, apa kabar Pak? Selamat pagi, selamat morning, selalu baik. Terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Menarik Pak Hendra kalau kita perhatikan pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini pasca pembukaan naik signifikan, kemudian koreksi dalam, kemudian mantul kembali Pak. Naik kembali cukup signifikan di penutupan sesi kedua 2%, menguat di level 5.700-an. Dari sisi sentimen cukup banyak yang positif. Update terbaru terkait dengan vaksin, kemudian juga data PMI dari China, Indonesia juga cukup positif, sudah menyentuh ke level 50. Kemudian dari Jakarta tadi informasi yang terbaru juga, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan juga positif virus corona. Dari kombinasi beberapa sentimen ini, bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini, Pak Hendra? Ya, kalau kita melihatnya sih dari kemarin. Ya, kemarin begitu tiba-tiba sudah normal, ya sudah santai biasa, tiba-tiba langsung dalam waktu hitungan beberapa menit langsung turun. Nah, kemudian yang terakhirnya juga ada beberapa saham yang ditarik, yang misalnya ada beberapa yang seperti Tower, MTKA dan sebagainya, itu juga ada semacam pembelian yang sangat luar biasa. Ya. Nah, itu kalau saya lihat kemudian tadi pagi, seperti yang kita lihat tadi naik 480, kemudian minus sampai 5, kemudian ada sampai turunnya di bawah 5594 dari low-nya ya. Nah, kemudian akhirnya setelah berita tersebut, berita bahwa Pak Anies Baswedan COVID sudah selesai, ya kita akhirnya kembali lagi ke chart lah istilahnya. Jadi ini peringatan penting buat kita juga bahwa kita tidak boleh terlalu terburu-buru, tenang aja. Kalau misalnya belum kena stop loss-nya kita, ya sudah biarin aja. Tapi kalau memang sudah kena stop loss-nya, memang mau nggak mau, ya kita harus jalankan. Nah, menurut saya sih begitu. Baik Pak Hendra, kalau kita perhatikan secara teknikal, kemarin juga mengalami koreksi yang cukup dalam Pak. Apakah ini juga satu momentum yang dimanfaatkan ketika IHSG sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, beberapa saham harganya juga ikut terangkat naik, para investor lebih cenderung profit taking. Kemudian tadi pagi ini mulai masuk kembali dan momentum ini dimanfaatkan dengan mengalami koreksi, dia masuk di harga bawah dengan mengharapkan window dressing nantinya, ini dimanfaatkan oleh para pelaku pasar. Ya, kalau kita melihat yang paling besar kemungkinan itu adalah ketika kita lihat di high-nya kemarin ya. Jadi high-nya kemarin adalah 5798. Jadi kalau misalnya sampai besok atau besok lusa tidak mampu lebih dari 5798, ya berarti itu kalau Anda sudah pegang dan kemudian ada untung, ya mungkin Anda bisa realisasikan profitnya sama Anda. Nah, ini jadi yang kita lihat, ini adalah pergerakan yang untuk yang saya sebut namanya Magenta Line ini. Magenta Line ini ternyata juga sangat signifikan hari ini, yaitu 5709. Ini kan menjadi pertarungan yang benar-benar ketika tadi ditekan, sempat lagi balik ke atas. Dan saya katakan kepada beberapa teman bahwa ini adalah level Magenta ini merupakan level yang sangat penting sekali. Nah, jadi level selanjutnya adalah yang di high di 5798. Ini adalah high kemarin, ini benar-benar sangat signifikan. Jadi jika tidak mampu tembus di atasnya 5798 dalam 2-3 hari ke depan, Anda boleh silakan realisasikan profit Anda. Baik, proyeksi sampai dengan akhir tahun seperti apa Pak Hendra, kemudian juga peluang terjadinya window dressing. Nah, kalau kita ngomong mengenai window dressing, ini sangat menarik sekali. Kalau peluang, kalau kita lihat, ya kita lihat aja secara weekly, maka peluangnya sebenarnya itu kalau secara weekly itu adalah R1-nya adalah di 5.900, peluangnya sampai akhir tahun. Nah, itu sangat, malah ada bisa kemungkinan besar kalau misalnya memang terjadi tidak ada masalah apa-apa, bisa sampai ke 6075. Nah, kalau kita bicara mengenai window dressing ini menarik. Nah, ini ada kemarin saya memberikan ada semacam riset, ya. Jadi ada 3 saham yang selama 11 tahun berturut-turut
selama 11 tahun dari 2009 itu 10 kali ditutupnya bulan Desember itu plus. Ya. Dan kemudian hanya satu kali ya hanya satu kali itu minus, yaitu saham Astra Semen Gresik itu 10 kali naik dari Desember. Dan kemudian Pegas itu juga sama. Jadi 3 saham ini 90,9% itu kemungkinan besar tahun ini juga bisa naik lagi. Baik. Nah, itu yang bisa dilihat ya. Dari sisi strategi, Pak Hendra, di tengah kondisi saat ini? Kalau strateginya, kalau saya sederhana. Pertama-tama ini kan karena sudah dalam 2-3 hari ini kan sangat volatile. Ya. Jadi panjangin dulu stop loss Anda. Tapi jangan dilepaskan stop loss-nya. Dari caranya misalnya kan kita lihat misalnya pergerakan saham tersebut range-nya katakanlah tuh biasanya 3,5%. Nah, jadi Anda jangan langsung 3,5% langsung Anda cut. Ini karena pergerakannya kemungkinan besar ini sudah lebih volatile nih. Gitu. Baik. Pak Hendra, cukup banyak pertanyaan masuk sampai sejauh ini, Pak. Ya. Kita akan coba ulas satu persatu. Di antaranya yang pertama kita akan coba sapa dulu dari Rian, Purwakarta, Pak. Jawa Barat mau tanya tentang GIA, open posisi di 332. Hari ini juga mengalami penguatan signifikan, Pak Hendra. Ambil posisi di 332. Take profit, apakah hold sampai dengan dunia penerbangan betul-betul pulih? Bagaimana analisis Anda, Pak Hendra? Kalau sudah untung, berarti kan itu dari 332, sekarang kan 410. Ya. Nah, itu saya sarankan, ini kan perhatikan, ini naiknya kan 8,5%. Anda perhatikan itu adalah midpoint-nya di 404. Nah, jadi Anda tahan aja dulu. Tahan aja. Kalau selama dia masih di atasnya 404, ya Anda tahan aja. Nah, nanti kemudian apalagi kalau misalnya dia malah tembusnya di atasnya 416, wah ini malah bagus. Ya, malah Anda boleh nambah, kalau tapi namanya jangan sebesar yang pertama kali Anda beli ya. Oke. Ini boleh banget ini. Ini kalau menurut saya sih karena unsur, kalau tadi katanya Ustadz YTM ya, mansurmologi ini. Ini soalnya ada satu lagi yang saham yang tadi yang beliau sebutkan juga. Iya. Adalah Garuda Maintenance ini juga naik juga kan. Ya, itu. Baik, di hold saja dengan level support yang diperhatikan 404. Kemudian ketika menyentuh ke level 416, peluang besar bagi Garuda untuk kembali melanjutkan penguatan. Kalau ingin tambah beli, tapi porsinya disarankan tidak terlalu banyak seperti pembelian di pembelian pertama begitu. Bapak Rian yang ada di Purwakarta. Selanjutnya saya akan coba sapa. Ya, ini cukup banyak, saya harus memilahnya ini Pak Hendra. Pak Antoni di Tangerang Selatan, lebih ke properti Pak. PSDE di 1035 Pak Hendra, arah dan trennya. Oke, PSDE. Kalau kita lihat BSDE ini sudah sangat naik ya saat tren. Nah, tapi sekarang sudah kita lihat di daerah sini, ya yang ini kan dia mulai sideways. Jadi dia di 1125 atasnya, kemudian bawahnya 980. Nah, ini bagus banget kalau dia di atasnya 1067 ini. Berarti sekitar 1070-an ini dia bagus banget. Oke. Nah, tapi kalau dia tidak mampu menembus level 1125, ya di level ini 1125 yang warna merah ini mendingan ada take profit. Oke. Baik, Pak Antoni di Tangerang Selatan, BSDE di 1035. Dari Tangerang kita beralih ke Jogja, Pak Hendra. Kita akan coba sapa Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi sudah berpartisipasi. Untuk Antam, Pak Hendra sudah ambil posisi di 1083, Pak. 1083? Ya. Ya, Antam 1083, sekarang 1185. Ini sudah, menurut saya sudah Anda boleh ambil untung dulu loh ya. Ini. Tapi kalau misalnya Anda perhatikan dulu, ini ada satu level yang cukup kuat ya di area di sini. Ini adalah 1195 ya. Ya, petempoknya. Kalau di bawah 1195 itu mendingan Anda out dulu. Tapi kalau sekarang, kalau dia mampu masuk lagi ke dalam 1280, ini bagus. Tapi kalau menurut saya sih Anda boleh take profit ini sekarang. Oke. Take profit sebagian atau sell on strength, Pak Hendra? Kalau saya sih nggak usah pusing-pusing, langsung jual aja semua. Oke. Nanti kalau ingin masuk kembali, level berapa direkomendasikan, Pak? Kalau level D masuk kembali, malah bagus banget kalau dia di atasnya yang 1280 ini. Oke, baik. Ya. Pak Yudi yang ada di Jogja,
lebih direkomendasikan sell on strength terlebih dahulu, dan ketika ingin masuk kembali 12.80 bisa diperhatikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan juga trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Sugi di Bekasi, Perbankan Big Cap. Pak Hendra, BBNI sudah ambil posisi di 6.100, Pak. Ya, ini bagus nih. Nah, BBNI ini kemarin juga terkena efek ya, tiba-tiba langsung turun. Memang ini sudah waktunya, memang sudah waktunya trading stop, tapi kembali lagi dia di atasnya Magenta. Magentanya di 6130. Jadi di sini ada high di 6375. Ini Anda boleh tahan. Kalau dia tembus di atasnya 6375, ini Anda boleh nambah lagi. Ya. Dari sisi support, kritikal yang bisa diperhatikan, Pak Hendra? Supportnya kalau di areanya sekarang kan 6250, yang support kritikalnya itu adalah ini kan 6050 sampai 5850, berarti sekitar di bawahnya 6000. Oke. Masih bisa tahan. Baik. Jawaban untuk Pak Sugi yang ada di Bekasi dari Perbankan Big Cap, ada BBNI, dan selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Suherman dari Jambi. Konsumer Pak Hendra, Unilever Pak sudah ambil posisi di 10.076, averaging down di harga berapa? Targetnya untuk 3 bulan Pak Hendra. Ini kalau saya, mungkin Anda mungkin nggak cocok kalau tanya sama saya average down. Saya nggak pernah itu mau average down. Ya, ini sudah jelas-jelas. Kalau menurut saya ketika dia, misalnya di sini nih, misalnya tanggal 10 November, itu 7.800 itu saya pasti akan lepas. Ya, nah nanti kalau misalnya dia kapan lagi bisa dibeli, yaitu ketika dia pertama kali, misalnya menjadi hijau lagi seperti ini. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau selama dia masih merah, ya, makuk merah, kuning, dan sebagainya, ini saya nggak pernah sarankan untuk average down. Jadi saya agak kurang bisa menjawab kalau itu average down. Karena menurut saya sudah harusnya sebagus apapun saham tersebut. Kalau dia 3 pixel merah, dan kemudian dia turun kelas, ya seperti di sini, ya itu saya mendingan harus out dulu. Baik. Ini untuk meminimalkan kerugian paling tidak, Pak. Singkat saja, Pak Hendra. Ini belum, kalau average down, kalau itu bukan meminimalkan kerugian ya. Bagaimana kalau tambah turun lagi? Baik. Tambah ruginya double. Ya, Pak Suherman dari Jambi untuk Unilever nyangkut di atas dan hari ini tutup di level 7.700. Kita akan jeda kembali Pak Hendra. Masih banyak pertanyaan dan kita juga masih menunggu partisipasi dari pemirsa IDX Channel di telepon interaktif sampai sejauh ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.